Aku cinta Honda. Yes, sir. Your bike is ready. Nah, ini udah jalan ini. Ini tanpa kunci ya, teman-teman. Ingat sekali lagi Jarkis tanpa kunci. Tadi apa ya? Dia bilang, aku tidak jomblo guys. Oh, itu bisa dicoba. Aku tidak jomblo. Yes, sir. Your bike is turned off. Motornya mati ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng sama gue Dendi di sini. Dan kali ini beneran kita akan bahas motor di samping gue ini, karena ada beberapa hal yang harus dibicarakan gitu ya dengan motor ini, terkait dengan beberapa hari yang lalu gue sempat ikut komunitas CB 150R di Indonesia gitu ya, dari Facebook, kemudian Instagram gitu. Dan cukup banyak sekarang ya orang yang suka membuli gitu, bahkan ada yang bikin grup gitu, bully motor Indonesia gitu. Gue nggak tahu motivasinya apa, cuman kayaknya ya itu nggak baik sih teman-teman membuli. Mendingan lo buat suatu karya yang bisa menginspirasi orang lain gitu loh, di dalam hal yang positif ya pastinya ya, bukan membuli dan segala macem. Dan di sini gue akan ngasih unjuk apa sih yang udah gue modifikasi di motor CB gue ini. Sebenarnya nggak etis juga gitu kalau gue yang ngomongin juga, terus gue yang bicarain juga, takutnya gue menambah-nambahkan. Tapi karena hal yang mendesak tadi di awal, makanya gue ya udahlah buat aja tanpa harus menunggu lama-lama. Oke, kita langsung aja teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelumnya akan gue bahas dulu tentang apa aja sih yang udah gue rubah di motor gue ini. Dan paling sih secara garis besar gue nambahin Jarkis ya, tentang channel ini Jarkis, dan juga GPS tracker. Yang kalau teman-teman follow Instagramnya Jarkis @JarkisIndonesia tuh, minggu ini tuh sering banget dibahas tentang apa sih GPS tracker itu, fungsinya apa, motor apa aja yang cocok. Nah teman-teman bisa cek di Instagram @JarkisIndonesia, nggak pakai spasi, langsung aja Jarkis Indonesia, sambung. Dan kemudian ya udah sih, cukup Jarkis dan GPS aja. Paling yang gue tambahin, mungkin gue ada tambahan tombol hazard ya di stang sebelah kiri, sama ban depan belakang semuanya gue ganti Michelin Pilot Street ya. Jadi secara garis besar gue nggak terlalu suka apa ya, modifikasi tampilan terlalu mencolok lah. Kita akan mereview Jarkisnya dulu ya. Nanti kalau video ini kepanjangan, gue akan buat mungkin 2 bagian ya untuk reviewnya, takutnya kepanjangan kalian bosen. Oke, kita langsung aja ke bagian Jarkis. Oke, Jarkis itu adalah sebuah produk ya. Dia itu alarm Android, sebenarnya awalnya alarm Android. Tapi alarm Android ini sudah dimodifikasi, sudah di-upgrade terus sampai sekarang. Dan kemungkinan kedepannya akan ada upgrade lagi. Jadi banyak alarm di luar sana yang cuman bisa on off motor. Ada juga yang bisa matiin motor jarak jauh juga. Ada juga yang bisa gantiin kunci jadi keyless gitu ya. Ada beberapa alarm. Dan Jarkis ini semuanya jadi satu gitu ya. Jadi satu. Dan itu bisa dilakukan di semua motor sekarang ya. Untuk saat ini Jarkis Aura itu bisa dipasang di semua motor. Tentunya yang belum keyless bawaan pabrik ya. Kalau keyless bawaan pabrik itu akan sedikit berbeda treatmentnya, dan mungkin harus di riset dulu dengan pembuat Jarkis. Jadi tinggal teman-teman menyesuaikan aja penggunaan motor teman-teman tuh enaknya seperti apa. Ada yang mode sombong ya, nanti kita akan cek mode sombong, dan ada mode yang pengennya berisik gitu ya. Yang berisik tuh kalau udah terkoneksi tuh tin klakson ya, dan hazard. Ada juga mode yang tidak sombong. Mode tidak sombong ini ya udah motor seperti biasa aja, cuman bedanya nggak pakai kunci dan juga nggak pakai remote, tapi menggunakan handphone. Oke, kita akan bahas tentang Jarkis. Oke teman-teman, kita di sini udah di motornya nih, motor CB. Ini ada aplikasi Jarkis. Jadi sebelum masuk aplikasi Jarkis nih, kalau teman-teman registrasi ya, registrasi di Jarkis dengan nama asli, nama yang benar ya, nanti akan disapa sama Jarkisnya gitu teman-teman. Jadi ketika kita buka aplikasi, nanti akan ada good morning, good afternoon, good night gitu ya.
Di belakangnya dengan nama teman-teman gitu ya. Jadi buat yang jomblo-jomblo mungkin belum pernah namanya dipanggil dengan cewek ya, karena ini Google Assistant-nya cewek. Ya, boleh lah. Kalau yang belum pernah jomblo-jomblo ngerasain dipanggil cewek namanya dan disapa good morning, good afternoon. Nah, oke, kita coba ya, nama gue akan dipanggil nggak? Gue gedein dulu volumenya. Oke, gue buka aplikasi Jarkis. Good evening, Dendi. Wah, good evening berarti bro. Disapa sama cewek kapan lagi ya kan? Oke, kita langsung aja lanjut ke menu yang biasa, menu standar. Ini masukin password. Jarkis connected. Oke, di sini dikasih dua pilihan ya. Kalau lo mau ngidupin speedometer doang, lo cuman perlu tekan tombol turn on. Nah, ini speedometernya udah nyala guys. Tapi kalau lo mau starter, langsung tekan aja tombol smart start ini. Motor nyala sendiri tanpa kunci bro, tanpa kunci. Nah, lihat ya, tanpa kunci. Oke, gue akan matiin lagi dengan tombol turn off. Oke, jadi kalau aplikasi Jarkis nggak dipakai selama berapa waktu, dia akan keluar sendiri dari aplikasinya. Kita tunggu aja sebentar. Jarkis disconnected. Iya. Ini Jarkis timernya ya. disconnected. Jarkis disconnected. Nah, kalau kalian nggak melakukan apapun, nggak turn on, nggak starter juga di aplikasi Jarkis yang standar ini, maka dia akan keluar dengan sendirinya guys. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu adalah smart. Nah guys, mode sombong yang pertama adalah mode smart guys. Jadi ini dia bakal auto starter sendiri. Jadi tadi kan kita ketik-ketik dulu tuh turn on atau start. Nah, sekarang kita tinggal ketik smart aja, terus passwordnya, terus udah. Ini ada 3 mode ya. Mode off, on, start. Kita pakai yang smart start aja dulu. Jadi motor ini akan auto starter guys. Tunggu sebentar. Searching. Jarkis Smart Start System activated. Oke. Ini udah nyala sih. Oke, motornya udah nyala. Nah, uniknya smart start ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman contoh teman-teman parkir di matiin dulu deh. Nah, teman-teman parkir di mall gitu ya. Teman-teman tinggal pergi aja sebenarnya nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi motor ini akan mati sendiri ketika teman-teman keluar dari jangkauan handphone dan aplikasi Jarkis, maka motor akan mati sendiri. Dan kemudian ketika teman-teman datang balik lagi ke motor, kira-kira jaraknya sudah dikenali sama handphone dan motor sudah terkoneksi, motor akan nyala sendiri teman-teman. Jadi teman-teman cuma datang aja, motor akan nyala dengan sendirinya teman-teman. Pasti orang-orang heran, loh motor apa ini? Oke, coba ya, kita akan buktikan. Sini gua akan coba. Ini smart start ya. Kali ini gue akan dibantu dengan Bung Boy namanya. Searching. Dia akan bawa motor gue. Smart Start System activated. Nah, ini motor gue nyala. Nah, ini ibaratnya teman-teman pergi ya, maksudnya tinggalin motor tanpa kondisi nyala aja. Motor ini akan dibawa sama Bung Boy. Bung, dibawanya rada jauh, nanti balik lagi. Oke, motornya, handphonenya dibawa ya. Motor gue masih nyala nih. Bung Boy udah jalan ke depan.
Nah, ini motor udah mati ya. Berarti motor udah keluar dari jangkauan. Nanti si Bung Boy akan balik lagi dan motor otomatis akan nyala. Mana nih Bung Boy nih? Apa dia jalan-jalan apa gimana? Nah, itu dia Bung Boy udah datang. Jarkey's smart start system reconnected. Nah, begitu nyampe ke motor langsung nyala guys motornya. Wah, Keren kan? bener mantap Bung ya. Keren kan? Mantap. Ini buat orang teman-teman yang mau sombong ya, ini pakai Jarkey Smart Start ini bisa. Oke teman-teman, kita lanjut ke mode sombong yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk ke menu selanjutnya. Ini menu sombong juga, menu sombong. Jadi buat teman-teman yang pakai ini yang mempunyai kesombongan yang sangat tinggi ya, boleh ya dicoba. Ini adalah menu namanya voice command. Jadi nyalakan motor dengan menggunakan suara teman-teman ya. Ini udah sombongnya udah ultimate nih berarti. Sombong gitu, seorang sombong. Oke, kita coba nih. Masukin password. Startnya rada lama. Good evening, sir. I am Jarkey's. Nah. Can I help you? Ini cuman tinggal kita ngomong aja ya. Ini kita coba. Hidupkan motor. Nah. Hidupkan motor. Yes, sir. Your bike is ready. Nah. Modal ngomong doang bro. Nah, sekarang kita matiin motornya. Kalau matiin beda. Kunci off. Yes, sir. Your bike is turned off. Bisa begitu ya. Modal ngomong doang. Jadi ini benar-benar orang-orang yang mau pamer ya, mungkin motor-motor mahal gitu yang nggak ember-ember bunyinya. Nah ini bisa nih, walaupun kotak-kotak bunyinya. Settingnya di mana sih? Tinggal ditekan aja di speak to Jarkey yang lama. Nah di sini kita bisa lihat listnya di sini. Kalau mau ngomong juga bisa. Ini bisa diketik ya, teman-teman bisa ketik sendiri. PK atau apalah bisa ketik. Juga teman-teman bisa ngucapin juga. Jadi contoh nih saya coba ya. Bisa tekan rada lama. Coba kita coba ya. Jadi tanpa diketik bisa langsung omongin juga untuk inputnya teman-teman. Aku cinta Honda. Nah ini udah bisa nih. Berarti kita tinggal bilang aku cinta Honda, pasti akan motornya nyala. Di sini aku cinta Honda. Kunci off bisa diganti ya. Kelebihannya kita bisa edit manual menggunakan keyboardnya, atau teman-teman bisa pakai voice command lagi. Kunci off-nya kita ganti apa ya? Wah panjang banget. Wih, ganti enggak. Kunci off-nya kita ganti kayak apa ya? Aku tidak jomblo mungkin ya. Coba nih. Aku tidak jomblo. Aku tidak jomblo. Nah. Coba, berarti kunci off-nya tadi nyalain aku cinta Honda, matinya aku tidak jomblo teman-teman. Coba lagi. Aku cinta Honda. Yes, sir. Your bike is ready. Nah, ini udah jalan ini. Ini tanpa kunci ya, teman-teman. Ingat sekali lagi Jarkey tanpa kunci. Tadi apa ya? Kita bilang aku tidak jomblo guys. Oh itu kita coba. Aku tidak jomblo. Yes, sir. Your bike is turned off. Motornya mati guys. Waduh. Ini ultimate ya. Sombong buat orang-orang yang sombong yang pamer. Silahkan dicoba teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah menu yang terakhir akan kita saksikan, yaitu adalah menu virtual key teman-teman.
Jadi menu virtual key ini tanpa membuka aplikasi ya. Jadi ini gue akan keluar dari aplikasi. Nah, menu ini akan cocok untuk kondisi jika teman-teman berkendara di tengah hujan ya, di tengah hujan. Jadi kalau buka handphone, otomatis handphone juga akan jadi basah dan akan susah dipencetnya mungkin bagi yang nggak punya anti gores gitu ya. Susah, jadi ini benar-benar tanpa handphone, bukan tanpa handphone sih, jadi tanpa buka aplikasi. Jadi tanpa buka aplikasi, teman-teman tinggal menekan tombol starter aja, motor akan nyala. Ingat ya, selama handphone ini dekat dengan motor pastinya, dengan menggunakan koneksi Bluetooth ya. Jadi Bluetoothnya juga harus dinyalakan dan dekat dengan motor. Jadi kalau dia jauh dari motor, sama seperti smart yang tadi ya, sama seperti mode smart. Jadi saya pastikan dulu di sini saya nyalakan Bluetooth, oke. Dan saya di sini saya nggak buka aplikasi Jarkis ya. Lihat, ini saya close. Semuanya udah saya close. Aplikasi Jarkis juga nggak saya buka. Ini layarnya juga saya matikan. Nah, udah. Sekarang kita akan menekan tombol starter ya teman-teman. Jadi dia akan auto starter. Oke ya. Sudah nyala dengan kondisi hanya terkoneksi Bluetooth aja. Oke. Mematikannya juga gampang teman-teman, tinggal menekan 3 kali aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Motor sudah mati ya. Jadi itu untuk auto starter. Kalau teman-teman nggak mau starter dalam kondisi mati seperti ini, teman-teman tinggal menekan tombol starter sebanyak 3 kali teman-teman. Jadi hanya menghidupkan speedometer. Coba ya, 1, 2, 3. Ya, dia hanya menghidupkan speedometer aja. Starternya manual. Oke, itu dia mode virtual key. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat dari segi utility atau tampilan, mungkin apa aja sih yang ada di dalam aplikasi Jarkis. Dan kita akan melihat menu Jarkis di sini. Gue udah share screen. Dan pertanyaannya, kenapa sih sekarang baru share screen, kenapa gak tadi aja? Jadi tadi itu gue pengen memastikan ke teman-teman semua yang menonton bahwa itu benar-benar dari aplikasi Jarkis ya. Itu gue nggak ada, gue dari rekam kamera itu langsung ke handphone Jarkisnya, handphone yang gue pakai ini. Jadi tanpa no edit. Kalau gini kan gue masih ngedit, gue harus ngedit dan itu pindahin ke videonya ya. Jadi ini gue mesti ngedit dulu. Kalau yang tadi kan emang benar-benar real dari kamera langsung ke handphone untuk melihat aplikasi Jarkisnya, gimana gue mencetnya, responnya berapa lama, teman-teman bisa tahu semua. Dan sekarang gue share screen untuk melihat fitur-fitur apa aja sih yang ada di Jarkis selain untuk keamanan di motor, dan juga apa aja sih fitur-fitur yang ada di Jarkis ini gitu loh. Fitur-fitur lainnya yang mungkin teman-teman perlu, mungkin enggak juga, tapi disediakan oleh Jarkis. Oke. Pertama-tama di sini gue akan menjelaskan bahwa aplikasi Jarkis yang gue pakai ini adalah versi 4.0.4 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum upgrade dulu, upgrade di Play Store, upgrade ke versi 4.0.4. Jadi gue akan praktekin nanti di opening aplikasinya, nanti akan muncul versi aplikasi Jarkisnya. Coba kita lihat ya. Nah ini 4.0.4 tadi ya teman-teman. Lihat, gue akan pause nanti. Itu versi 4.0.4. Jadi harus pakai aplikasi yang itu baru ada. Dan salah satu kenikmatan maksudnya apa ya, keunggulan fitur dari Jarkis ini adalah, walaupun teman-teman pengguna dari tahun 2016 ya, pertama kali Jarkis mengeluarkan produknya, sampai sekarang itu teman-teman cuman perlu mengupdate via online aja teman-teman.
Jadi ini salah satu salah satu poin plus dari Jarkis itu sendiri, karena ada beberapa pengguna yang di luar Pulau Jawa ya, dan mereka nggak harus datang dan nggak harus ngirim alat Jarkisnya ke sini untuk upgrade, tapi biasa via online gitu loh. Jadi tinggal upgrade softwarenya aja, nanti hardwarenya akan mengikuti gitu teman-teman ya. Tapi catatan, ini adalah versi 4.0.4. Sekali lagi ya, 4.0.4. Dicek dulu bagi teman-teman yang udah pasang Jarkis, versinya udah 4.0.4 belum. Kalau belum, upgrade ya. Jadi jangan komen kok ini nggak bisa, cek dulu, jangan langsung komen aja. Oke, sekarang gue akan menekan logo Jarkis. Nah, di sini sudah ada menu info, setting, dan lokasi. Ya, akan gue tampilkan pertama kali ini adalah tentang sistem keamanannya ya. Keamanannya bahwa dalam aplikasi Jarkis ini kita bisa ngelihat siapa aja yang pakai akun kita gitu. Seperti contohnya kayak teman-teman login di Google gitu ya. Login di Google dengan email Gmail teman-teman, pasti kalau ada perangkat yang baru yang masuk ke mengakses akun Gmail teman-teman, pasti akan muncul notifikasi di Google dan dikonfirmasi dulu. Nah, kalau di Jarkis tidak pakai konfirmasi, tapi akan muncul gitu akun teman-teman di Jarkis ini dipakai di handphone apa aja sih. Gue akan buka di location. Gue akan buka di setting. Nah, di atas ada tulisan logged in device. Teman-teman tinggal ketik aja logged in device-nya. Nah, ini sudah ada ya. Jadi sekarang tanggal 26 Juni ya. Memang gue pakai handphone Asus. Kemudian kemarin gue pakai Android 10 Huawei. Kemarinnya lagi gue pakai Note Mi, dan kemarinnya lagi gue pakai Pocophone. Ini untuk keperluan tes lah, tester gitu ya. Jadi gue pakai untuk semua handphone dulu, untuk gue pakai di akun gue apakah berhasil nyimpan datanya, dan ternyata berhasil disimpan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin kebocoran data apa segala macam, teman-teman bisa mengecek di sini siapa aja nih yang login dari jam berapa dan hari apa, sampai handphone apapun terlihat gitu di sini ya teman-teman. Jadi untuk keamanan pribadi ya, keamanan akun teman-teman, gue bisa bilang sih aman. Dan kemudian adalah menu yang terbaru juga di 4.0.4 ini adalah lokasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat histori lokasi yang teman-teman sudah lakukan perjalanan gitu ya. Jadi ini history ya teman-teman, gue tekankan lagi, ini history bukan live tracking ya. Bukan live tracking, jadi history. Jadi teman-teman sudah melewati rute itu, maka akan tampil di sini perjalanan sebelumnya gitu ya. Oke, di sini gue ada posisi terakhir gue di sini. Sudah ada notifikasinya ya, nomor Jarkis gue, posisi terakhir, stopnya jam berapa, dan di mana alamatnya. Dan sekarang gue akan menekan tombol history. Nah, ini history gue, bisa dilihat ya. Ini history gue. Nah, hari ini ya. Jadi ada pilihannya untuk hari ini atau kemarin. Gitu. Ini untuk story gue hari ini, gue cuman jalan dari rumah gue ke kantor ya. Seperti itu, dan yesterday juga bisa. Nah, kalau kemarin gue itu dari Kelapa Gading ya ke kantor juga gitu teman-teman ya. Jadi bisa sampai 2 hari ya, maksimal itu 2 hari. Setelah 2 hari akan menghilang gitu ya historinya. Jadi buat teman-teman yang yang mungkin pengen istrinya tahu kemana aja gitu, atau mungkin pengen suaminya tahu atau pacarnya ini orang kemana nih, bilangnya nggak bisa mulu ya, dicek nih, login pakai Jarkisnya ya, teman-teman cek deh ini orang kemana sebenarnya. Oke, seperti itu ya kira-kira penggunaan historinya. Dan gue rasa itu aja teman-teman dari aplikasi Jarkis ini. Sebelumnya gue akan bilang gue akan mengetes GPS, cuman gue pengen teman-teman ada interaksi dari teman-teman. Mungkin teman-teman komen, share, atau like untuk gue bisa melanjutkan ke video yang selanjutnya, yaitu adalah tentang gue pasang GPS tracker di motor ini gitu ya. Yang pasti kenapa gue pasang 2 teman-teman, alasan gue adalah gue pengen ngetes Jarkis ini aman nggak walaupun dipasang dengan GPS tracker. Kadang-kadang kan ada alarm yang ya begitu, dipasang sendiri sih aman gitu, cuman dipasang ketika digabungkan dengan alat lain, modifikasi yang lain, ya tiba-tiba ya
akinya tekor atau ya banyak macam lah, konsumsi dayanya jadi nggak stabil dan yang lain-lain. Itu kan merepotkan banget, cuman ternyata di Jarkis aman, terkendali teman-teman. Jadi seperti itu aja teman-teman motor CB ini. Dan sebagai catatan, motor ini sudah gue pakai dari 2016 ya. CB terbaru nih, all new ini keluar itu 2015 akhir. Gue emang sudah tertarik ya, karena yang lama itu terlalu ceking ya. Sekarang yang terbaru itu kebetulan saat itu lumayan besar ya, tapaknya juga jadi lebar, jadi makanya gue beli di 2016 awal. Sampai sekarang keluhan ya masih sama, klotok-klotok ya. Teman-teman yang suka komplain di FB ya, ada yang beruntung mungkin nggak dapat, cuman sepertinya mayoritas lebih banyak dapat yang klotok-klotok itu. Cuma tidak apa-apa teman-teman. Dan yang ledek-ledekin itu ya bayangkan saja, karena teman-teman mungkin sudah, setidaknya teman-teman beli dari rasa suka teman-teman terhadap motor itu. Mungkin teman-teman melihat motor ini keren atau segala macam, ya anggap aja teman-teman posisikan diri teman-teman itu sebagai pecinta motor ini gitu. Kenapa teman-teman beli, alasannya teman-teman pikirkan lagi jika ada yang meledek-ledek atau mungkin membuli teman-teman gitu. Oke teman-teman, saya tunggu like, share, dan komennya. Apakah saya harus melanjutkan untuk GPS CB nanti ini? Gue pasang GPS tracker di sini. Kita akan lanjutkan ke part 2 atau enggak, tergantung dari teman-teman like, share, dan komennya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.